Dalam seri ke-137 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Naryo sebagai Kisadana, Francisca sebagai Mandrasi, Neni Sumardi sebagai Nyai Sadana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sebelum tidur, Arya Kamandanu dan Jambu Nada, anak laki-laki satu-satunya peninggalan Sakawuni, bicara di ruangan pondok. Arya Kamandanu berusaha memberikan pengertian-pengertian yang baik kepada Jambu Nada. Suasana pondok menjadi tenang kembali, setenang angin pegunungan yang bertiup di lereng-lereng Arjuna, setenang gemerciknya air mengalir membelah tebing, ataupun pucuk-pucuk daun hijau tersapu kabut. Demikianlah kehidupan Arya Kamandanu sekarang, setelah dia meninggalkan dunia ramai. Pondok sederhana di lereng Gunung Arjuna menjadi istananya. Sementara itu, Rakuti berjalan sempoyongan. Beberapa kali dia terjatuh pada saat melangkah di jalan setapak di lereng bawah. Tapi dia berusaha untuk bangkit, kemudian berjalan lagi. Mulut, hidung, dan pipinya kotor oleh darah yang mulai kering. Untung Arya Kamandanu tidak membunuhku. Aku dibiarkan hidup. Untung aku masih hidup sampai sekarang ini. Waduh, dadaku sesak sekali. Susah untuk bernafas. Seperti ada benda berat menghimpit dadaku. Aduh, sial. Nasibku benar-benar sial. Aku memang orang yang tidak sabaran. Aku tidak mampu mengendalikan hawa nafsuku. Aduh, apakah aku masih mampu bertahan hidup? Tidak. Aku tidak boleh mati. Cita-citaku masih jauh. Cita-citaku masih timbul tenggelam di balik awan kelabu. Aku belum mau mati sebelum meraih cita-citaku. Aku harus bertahan. Aku harus bertahan untuk hidup. Aku tidak kuat lagi. Aku harus segera turun ke sana. Aku harus bertemu dengan seseorang. Rakuti berusaha untuk menguatkan dirinya. Dia terus melangkah sempoyongan menuruni lereng. Sementara dia merasakan tubuhnya sakit luar biasa. Dadanya seperti dihimpit benda berat. Napasnya sesak. Dan kedua belah kakinya seperti kejang. Aku tidak kuat lagi. Mungkin aku terluka dalam. Dan lukaku sangat parah. Ibu. Tolonglah aku, Ibu. Tolonglah Rakuti anakmu ini. Ibu. Tolonglah, Ibu. Aku harus bisa berjalan sampai di bawah. Aduh. Dadaku semakin sesak. Apakah aku harus binasa di tempat ini? Apakah Rakuti harus mati dengan cara sehina ini? Tidak. Aku tidak ingin mati seperti anjing kelaparan. Aku harus hidup. Aku harus tetap hidup.
Rakuti harus tetap hidup dan menjadi raja. Oh, apa itu? Aku tidak dapat melihat apa-apa. Semuanya menjadi gelap. Oh, kabut. Rupanya kabut tebal turun. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Oh, para dewa! Para dewa yang bersemayam di atas langit, berikanlah pertolonganmu. Ulurkanlah tangan-tanganmu. Rakuti masih ingin hidup. Tolonglah ya Batara Siwa. Tolonglah aku. Tunjukkanlah kuasamu. Tunjukkanlah kebesaranmu di atas bumi manusia ini. Tolonglah aku. Aduh. Kabut semakin tebal. Aku harus segera turun. Aku harus segera bertemu dengan seseorang. Tolong Ki Buyut, ada orang di atas sana. Orang? Apa maksudmu, Cucung? Aku melihat orang tergeletak di atas batu. Mungkin dia masih hidup, Ki Buyut. Masih ada nafasnya. Di mana kau melihatnya, Cung? Di sana, di atas lereng sana. Ayo Ki Buyut, ayo kita tolong orang itu. Kasihan. Ada-ada saja. Ki Buyut Sadana, warga desa Kucara, bergegas melangkah diikuti seorang anak gembala. Mereka terus berjalan ke atas, naik ke lereng. Tak lama kemudian anak gembala itu menunjuk ke bongkahan batu-batu padas. Ki Buyut Sadana melihat seorang laki-laki tergeletak di atas batu. Ki Buyut Sadana terkejut. Ya ampun, aduh. Aku kenal dengan orang ini, Cung. Aku kenal dia. Namanya Rakuti. Bagaimana Ki Buyut bisa mengenalnya? Sepertinya dia bukan warga desa Kucara. Iya, memang bukan. Tapi dia pernah singgah di rumahku beberapa waktu yang lalu. Kau tahu, Cung? Ya. Rakuti inilah yang telah membunuh Gorupa. Waduh, hebat sekali. Kalau dia bisa membunuh Gorupa, mengapa dia kelengar seperti ini? Entahlah apa yang dialaminya. Sebelum pergi dulu, dia pernah berkata bahwa dia ingin naik ke atas lereng Gunung Arjuna. Iya, aku ingat Ki Buyut. Aku sepertinya juga pernah melihat orang ini. Iya, benar. Pastilah orang ini yang dulu mencari-cari kambingku. Aku sudah berusaha memberi peringatan. Tapi dia nekat mengejar kambingku naik ke atas lereng. Sepertinya dia terluka parah. Mungkin dia mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan di atas lereng sana, Cung. Ya, salahnya sendiri. Aku sudah memperingatkan. Tapi dia nekat. Mungkin dia berkelahi dengan seekor babi hutan. Tapi apakah dia masih bisa sembuh, Ki Buyut? Coba kau sebelah situ, Cung. Ayo, kita bawa pulang ke rumahku. Kita angkat bersama-sama. Kau di sebelah situ, aku di sebelah sini. Ayo. Baik, Ki Buyut. Pelan-pelan saja. Kita melewati jalan pintas, Cung, supaya lebih dekat. Rakuti terbaring lemah. Dia tidak dapat merasakan apa-apa kecuali kegelapan. Dia sendiri tidak tahu
Pada saat itu dia sedang berada di mana? Mungkin di suatu tempat yang bernama bawah sadar. Tiba-tiba Rakuti merasakan kepalanya berdenyut-denyut. Selanjutnya dia merasakan sekujur tubuhnya pegal-pegal. Warna kegelapan itu pecah, dan Rakuti melihat suasana menjadi lebih terang. Sedikit demi sedikit matanya mulai dapat melihat sesuatu. Semula sesuatu itu hanya samar-samar, seperti diselimuti kabut. Tapi akhirnya kabut menghilang, dan Rakuti dapat melihat wajah seorang gadis cantik yang tersenyum manis kepadanya. Rakuti. Syukurlah. Akhirnya kau sadar kembali. Di mana aku sekarang ini? Kau di rumahku. Di rumah Ki Buyut Sadana. Sebentar. Ki Buyut Sadana. Ki Buyut Sadana. Siapa kau ini? Benar. Kau sudah lupa kepadaku. Aku Mandrasi. Oh, Mandrasi. Mandrasi. Jadi kau anak gadis Ki Buyut Sadana? Iya, aku anak gadis Ki Buyut Sadana. Iya, oh. Aku ingat kembali. Mengapa aku bisa sampai kemari? Ayahku telah membawamu kemari, Rakuti. Seorang anak gembala menemukan tubuhmu pingsan, tergeletak di atas batu. Anak gembala? Siapa dia? Namanya Jung-Jung. Dia anak desa Kucara. Dialah yang pertama kali melihatmu. Aduh, kakiku seperti kejang. Sakit bukan main. Aduh. Jangan bergerak-gerak dulu. Kau harus banyak istirahat, Rakuti. Ayah, Biung. Bagaimana keadaannya, Mandrasi? Dia sudah sadar kembali, Ayah. Tapi tubuhnya masih sangat lemah. Syukurlah kalau dia sudah sadar kembali. Kau jangan mengganggunya, Mandrasi. Aku tidak mengganggunya, Biung. Aku sedang menunggunya. Ayah, apakah dia bisa sembuh kembali? Coba, minggirlah. Aku mau melihat keadaannya. Rakuti, apa yang sekarang kau rasakan? Dadaku masih sesak. Aku susah bernafas. Jangan kau paksakan. Tenang saja. Kami akan merawatmu. Nah, sekarang kau sudah sadar kembali. Dan itu merupakan pertanda yang baik. Semula kami kira keadaanmu tidak bisa ditolong lagi. Ayah, apakah dia akan bisa sembuh seperti sedia kala? Kita akan berusaha untuk menolongnya, Mandrasi. Kau tidak usah cemas, Nduk. Kalau dia tidak bandel, mudah-mudahan saja dia bisa sembuh kembali. Mandrasi, ya, coba ambilkan air putih. Iya, Ayah. Ini, Ayah. Setelah minum ramuan daun-daunan ini, mudah-mudahan saja dia bisa tidur dengan pulas. Apakah kau bisa bangun sebentar, Rakuti? Akan saya coba. Kalau tidak bisa bangun, jangan dipaksa. Ayo, Mandrasi, bantulah Rakuti minum ramuan daun-daunan itu. Baik, Yung. Rakuti, aku akan menyuapimu. Ayo, bukalah mulutmu. Ayahku membuat ramuan daun-daunan untukmu. Ayo, minumlah. Ya. Setelah 3 hari terbaring di atas ranjang, keadaan Rakuti berangsur-angsur pulih kembali. Setiap pagi dan sore,
Mandrasi menuangkan secangkir ramuan daun-daunan. Bahkan Rakuti sudah mau makan sedikit-sedikit. Mandrasi kelihatan sangat gembira. Gadis desa itu hampir tidak pernah beranjak dari ruangan tidur Rakuti. Mandrasi, ada apa, Yung? Kau tidak usah menungguinya terus-menerus. Kau juga butuh istirahat, Nuk. Kau juga harus tidur. Hah? Kalau kurang tidur, nanti kau malah jatuh sakit. Tidak, Yung. Aku tidak apa-apa. Aku di sini saja. Rakuti sudah hampir sembuh. Dia tidak perlu terus-menerus kau tunggu. Ayo, tidurlah di ruangan bilikmu. Dia tidak akan apa-apa. Aku tidak sampai hati meninggalkannya sendirian, Yung. Biarlah aku di sini saja. Bukankah dia sudah tidur? Iya, dia tidur pula sekali. Ya, kalau begitu kau bisa meninggalkannya. Dia tidak akan apa-apa. Hah? Kau sendiri harus menjaga kesehatanmu, Mandrasi. Aku akan menunggu. Aku tidak mengerti. Mengapa sekarang kau jadi keras kepala begini? Orang tidur terus-menerus. Nyai Buyut Sadana kembali ke ruangan biliknya. Sementara Mandrasi masih duduk di tepi ranjang, menunggu Rakuti yang tidur nyenyak. Sebenarnya dia juga sangat lelah dan mengantuk. Tapi entah mengapa, dia tidak sampai hati membiarkan Rakuti tidur sendirian. Mandrasi membetulkan letak selimut Rakuti sambil memandangi wajah laki-laki itu dengan hati berdebar-debar. Rakuti. Kasihan kau, Rakuti. Tapi percayalah, aku akan menunggumu. Aku akan terus menunggumu sampai kau sembuh kembali. Aku tidak akan pergi meninggalkanmu sebelum kau sembuh. Jangan khawatir, Rakuti. Aku akan setia menemanimu. Aku akan tetap duduk di tepi ranjang ini dan menjagamu. Rakuti. Kau sedang mimpi apa sekarang? Apakah kau sedang bermimpi pulang ke desa kelahiranmu dan bertemu dengan istrimu? Rakuti. Kalau saja kau mau tinggal bersama kami untuk selamanya. Alangkah girangnya hatiku. Alangkah bahagianya hidupku kalau kau tidak pergi kemana-mana lagi. Rakuti. Aku menyimpan perasaan aneh kepadamu. Hatiku senantiasa gelisah. Dadaku berdebar-debar setiap kali memandang wajahmu. Mandrasi terus menatap wajah Rakuti dengan sendu. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Tangannya bergerak dan jari-jarinya yang lembut mengusap wajah Rakuti, mengeringkan keringatnya. Pada saat itulah Rakuti terbangun. Mandrasi. Maafkan aku, Rakuti. Aku telah mengganggu tidurmu. Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau tidak tidur? Aku belum mengantuk, Rakuti. Kau juga harus istirahat. Kulihat wajahmu agak pucat. Tidurlah, Mandrasi. Kau tidak perlu terus-menerus menjaga aku. Keadaanku sudah lebih baik sekarang. Biarlah, Rakuti. Jangan hiraukan aku. Aku akan menunggumu. Aku tidak sampai hati meninggalkanmu sendirian di ruangan ini. Malam hari berikutnya, Rakuti tidur setelah Mandrasi menyuapinya bubur manis. Dalam tidurnya Rakuti bermimpi tentang desa kelahirannya. Dia melihat ladang di belakang rumahnya. Dia melihat saluran-saluran air dan tanaman-tanaman jagung yang mulai bersemi.
Dia juga melihat ibunya yang sedang sibuk menumbuk padi di dalam lumpang batu. Pada saat berikutnya, Rakuti melihat perwujudan si Tangsu istrinya. Dia melihat istrinya berlari-lari di pematang sawah. Angin senja hari mengibarkan rambutnya yang panjang dan hitam. Kemudian Rakuti melihat lereng-lereng gunung Arjuna yang disaput kabut. Dan mendadak Rakuti melihat dirinya sendiri berjalan sempoyongan. Sementara kabut tebal mulai datang mengurung. Rakuti terkejut. Tiba-tiba dia terbangun. Suasana sangat sepi. Kembali Rakuti terkejut. Mandrasi. Rakuti tidak habis pikir. Gadis itu masih menunggu di ruangan biliknya. Rupanya dia tertidur. Kepalanya diletakkan di tepi ranjang, sementara tubuhnya bersandar di dinding. Rakuti merasa sangat iba. Perlahan-lahan tangannya menjamah wajah Mandrasi. Mandrasi. Rupanya aku tertidur. Mengapa kau tidur seperti ini, Mandrasi? Kau ini rupanya seorang gadis yang keras kepala. Bisa tidur dengan nyaman di ruangan bilikmu sendiri. Mengapa kau tidur seperti ini? Nanti badanmu bisa sakit semua. Tidak, Rakuti. Aku hanya terlelap sebentar kok. Aku tidak bermaksud tidur. Tapi wajahmu pucat. Jelas kau kurang tidur. Mengapa kau bangun, Rakuti? Tadi kulihat kau tidur pula sekali. Sudahlah. Kau jangan terlalu berlebih-lebihan memikirkan aku. Kau tidak mau kuperhatikan, Rakuti? Mau. Tapi jangan berlebihan. Aku kasihan padamu. Aku tidak apa-apa kok. Rakuti, kau jangan macam-macam. Kau sudah hampir sembuh sekarang. Kau ingin selekasnya sembuh, bukan? Aku tidak ingin selekasnya sembuh. Tapi kemudian ganti kau yang sakit. Ini tidak lucu. Sudahlah, Mandrasi. Aku tidak ingin menjadi sebab kau sakit. Lebih baik kau segera kembali ke ruangan bilikmu dan tidur. Aku sudah mencobanya, Rakuti. Aku sudah mencoba untuk tidur di ruangan bilikku sendiri. Tapi aku tidak bisa. Aku selalu gagal. Aku selalu ingin kemari. Aku tidak bisa tidur di ruanganku sendiri. Aku selalu ingin berada di dekatmu, Rakuti. Aku selalu ingin menungguimu. Apakah ini tidak baik? Mandrasi. Tapi kalau kau tidak memperbolehkan aku di sini, baiklah. Aku akan kembali ke ruangan bilikku. Mandrasi, tunggu dulu. Bukan begitu maksudku. Aku hanya ingin semuanya menjadi baik. Apakah ada yang tidak baik? Kukira semuanya baik, Rakuti. Kau akan segera sembuh. Baiklah. Baik. Sekarang terserah padamu. Kau boleh menunggu aku sesuka hatimu. Rakuti. Tiba-tiba, setengah tidak sadar, Mandrasi memeluk Rakuti. Rakuti menjadi geragapan sebentar. Tapi kemudian segera menyadari apa yang terjadi. Rakuti membelai wajah Mandrasi. Tiba-tiba gadis itu menangis terseduh-seduh. Jangan tinggalkan aku, Rakuti. Jangan pergi lagi. Siapa yang akan meninggalkanmu? Tidak, Mandrasi. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita akan selalu bersama-sama.
Setelah 10 hari lamanya istirahat di rumah Ki Buyut Sadana, keadaan Rakuti sudah menjadi semakin baik. Wajahnya sudah segar kembali. Langit cerah, secerah wajah Mandrasi. Udara pegunungan yang sejuk mengalir turun dari lereng-lereng Arjuna. Mandrasi menarik-narik tangan Rakuti, dan mereka berdua berjalan menuju rumah batu. Daun-daun pohon wangkal berguguran ke bumi, membuat tanah berwarna kekuning-kuningan. Sekarang mereka berdua sudah berada di ruangan rumah batu. Rakuti menyandarkan punggungnya pada dinding batu, sementara Mandrasi duduk di sebelahnya. Indah sekali pemandangan dari sini. Iya, kalau kau tidak ada di sampingku, tak ada yang terasa indah, Rakuti. Kata-katamu juga terdengar sangat indah, Mandrasi. Kau laksana Dewi Saraswati, putri kebijaksanaan. Dan kau seperti Surendra, rajanya para dewa. Apa yang kau lakukan, Mandrasi? Mengapa kau mengumpulkan daun-daun kering itu? Kau akan segera tahu nanti, Rakuti. Mandrasi, aku berhutang budi kepada keluargamu. Sekarang aku sudah sembuh seperti sedia kala. Dan semua ini berkat perawatanmu, ayah, serta biungmu. Aku sangat berterima kasih. Dengan apa aku harus membalas semua ini? Dengan tidak pergi meninggalkan kami, Rakuti. Mandrasi, aku takut kau akan kecewa. Aku akan bahagia, Rakuti. Bukan kecewa. Sebenarnya kau bisa mencari seorang laki-laki yang melebihi Rakuti. Rakuti, jangan bicara seperti itu lagi. Aku tidak senang mendengarnya. Telingaku menjadi sakit. Baiklah, kita bicara soal lain saja. Lihatlah, Mandrasi, hari yang benar-benar indah. Angin bertiup lembut, dan kita bisa menikmati pemandangan sebuah wanatri. Wanatri? Iya, maksudku hutan dan gunung-gunung. Lihatlah, puncak Gunung Arjuna diselimuti kabut. Hutan biru melambai-lambaikan tangannya dari kejauhan, dan di sebelah sana kita bisa melihat puncak Gunung Penanggungan. Betapa tingginya puncak-puncak gunung itu. Aku ingin berdiri di sana. Aku ingin menjadi yang paling tinggi. Aku lebih senang duduk di tempat ini, di rumah batu ini. Kata orang-orang tua, kita harus memikirkan hal-hal yang sederhana, Rakuti. Berpikir terlalu jauh bisa membuat perasaan kita menjadi lelah. Berdiri di tempat tinggi bisa membuat kepala kita menjadi pening. Dan bagaimana kalau kita jatuh? Kalau aku jatuh, apakah kau akan menolongku? Kalau kau jatuh, aku akan menarik tanganmu. Dan kalau aku tidak kuat menarik tanganmu, aku akan ikut jatuh. Kita akan jatuh bersama-sama. Di mana kita akan jatuh? Di atas ranjang? Atau di hamparan rumput biru? Mungkin di suatu tempat yang nyaman sekali. Mandrasi. Mandrasi. Tidak sia-sia orang tuamu memberimu nama Mandrasi. Mandrasi artinya enak atau nikmat. Kau benar-benar seorang gadis yang dapat memberikan perasaan nikmat. Dan sekarang aku sedang merasakannya. Hei, rupanya kau sedang membuat mahkota dari daun. Mahkota ini untuk Sri Paduka Maharaja Rakuti. Coba lihat, aku ingin mengenakannya. Nah, bagaimana? Apakah aku pantas menjadi seorang raja? Kau akan menjadi raja. Raja di hatiku. Raja di dalam hidupku, Rakuti. Mandrasi. Mandrasi. Rakuti. Rakuti. Kakang Rakuti.
Rakuti menjamah dagu gadis cantik itu. Mandrasi tersenyum malu-malu. Wajahnya semburat berwarna merah. Rakuti membelai rambut Mandrasi yang hitam dan panjang. Kemudian dia mendekap gadis itu. Mendekap dengan erat sekali. Mandrasi. Mandrasi. Kakang Rakuti, apa yang akan kau lakukan? Kau cantik sekali. Kau cantik dan lembut. Kecantikanmu telah membakar hatiku. Ingat, Kakang, kita akan dikutuk para dewa. Diamlah. Para dewa juga sedang bermesraan dengan pasangannya masing-masing. Mereka... Kakang Rakuti. Mandrasi. Mengapa menangis? Tidak. Aku tidak menangis. Aku sedang tersenyum bahagia. Mari ku hapus air matamu. Jangan, Kakang. Biarkan air mataku mengalir. Biarkan dia kering sendiri. Jangan dihapus. Jangan menghapus air mata kebahagiaan. Jadi kau merasa bahagia? Kau tidak menyesali apa yang telah kita lakukan? Rumah batu ini menjadi saksi, Kakang. Aku tidak akan melupakan peristiwa ini. Aku akan mengenangnya seumur hidupku. Kita telah melakukan perbuatan yang sangat tercela. Jangan ucapkan itu, Kakang. Jangan cemari kebahagiaan kita. Biarlah ku hirup udara kebahagiaan ini sepuas-puas hatiku. Mandrasi, aku telah berbuat dosa kepadamu. Jangan ucapkan itu, Kakang. Jangan cemari kebahagiaan kita dengan kata-kata dosa. Biarlah dosa menjadi bagian orang-orang yang tidak bahagia. Oh, Mandrasi. Mandrasi. Setelah peristiwa di hari yang cerah itu, Mandrasi banyak berdiam diri. Hatinya senantiasa gelisah. Dia tidak ingin sebentar pun berjauhan dengan Rakuti. Nyai Buyut Sadana melihat gelagat yang kurang baik pada diri anak gadisnya. Suatu saat dia membicarakan hal itu dengan suaminya di ruangan pendopo. Aku juga sudah melihat perubahan itu, Nyai. Sepertinya Mandrasi menyintai Rakuti. Aku sudah berusaha menjelaskannya, Ki. Tapi Mandrasi tidak mau mendengarkan perkataanku. Susah memang kalau seseorang sedang jatuh cinta. Semua orang juga mengalaminya, Nyai. Lalu bagaimana sekarang, Ki? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membiarkan mereka berdua bergaul akrab seperti itu. Keluarga kita bisa menjadi pergunjingan orang desa Kucara. Ya, sekarang kan sudah aman, Nyai. Rakuti sudah pergi. Pergi? Kemana? Entahlah, Nyai. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tiba-tiba saja pergi. Aku hanya menemukan selembar daun rontal terselip di atas pembaringannya. Rupanya dia menuliskan sesuatu untuk Mandrasi. Kakang Rakuti? Kakang Rakuti? Kakang Rakuti? Ayah, di mana Kakang Rakuti? Kau tidak melihat Kakang Rakuti, Biung? Mandrasi, duduklah. Ada sesuatu yang ingin kami bicarakan denganmu. Ada apa, Ayah? Duduklah, Nu. Kita harus segera menyelesaikan persoalan ini. Persoalan apa?
kau harus berkata jujur kepada kami, orang tuamu, Mandrasi. Sekarang ayahmu ingin bertanya kepadamu. Jawablah terus terang. Mandrasi, apa kau menyintai Rakuti? Jawablah, Nduk. Tak perlu kau merahasiakan sesuatu di depan orang tuamu. Jawablah dengan jujur. Setetes demi setetes air mata turun mengalir di pipi Mandrasi. Gadis itu menangis terseduh-seduh. Duduklah, Mandrasi. Ya, begitu. Sekarang jawablah pertanyaan ayahmu. Mandrasi, apakah kau menyintai Rakuti? Jawablah dengan jujur, Nduk. Kau tidak perlu merahasiakan apa-apa di depan orang tuamu sendiri. Kami tidak bermaksud buruk. Kami justru ingin menolongmu. Gadis itu tidak segera menjawab. Dia malah menangis terseduh-seduh. Setetes demi setetes air mata mengalir di pipinya yang lembut. Loh, kok malah menangis? Sudahlah, Nduk. Jangan menangis. Jangan membuat hati orang tuamu menjadi sedih. Jawab saja pertanyaan ayahmu dengan jujur. Kami ingin membantumu. Saya memang mencintainya, Ayah. Mandrasi, bagaimana kau bisa menyintai orang yang baru saja kau kenal? Kita tidak pernah tahu siapa itu Rakuti. Dia orang asing. Dia hanya singgah di rumah kita, Mandrasi. Iya, Nduk. Jangan mudah percaya kepada orang yang belum kau kenal dengan baik. Kami tidak bermaksud menjelek-jelekkan Rakuti. Sama sekali tidak. Tapi sebagai seorang gadis, kau harus bersikap hati-hati. Sekali kau salah memilih jalan, kau akan tercebur di kubangan gelap dan susah untuk bangun kembali. Tapi, saya percaya padanya. Mandrasi, bagaimana kau bisa percaya pada Rakuti? Dia sudah berjanji kepada saya, Ayah. Janji? Janji apa, Nduk? Rakuti pernah berjanji apa padamu? Sudahlah, Mandrasi. Kita tidak tahu siapa Rakuti itu. Kita hanya tahu bahwa dia berasal dari desa Kanding. Selebihnya kita tidak tahu apa-apa tentang orang itu. Memang dia pernah mengutarakan cita-citanya kepadaku. Katanya dia ingin menjadi raja. Apa itu? Kukira dia seorang laki-laki yang tidak kena pikirannya. Tapi dia baik, Ayah. Iya, kau benar. Dia baik, Mandrasi. Dia telah menolongmu. Dia telah menolong keluarga kita dari ancaman Ki Jarupi dan anak laki-lakinya Gohrupa. Tapi, Nduk, seorang laki-laki tidak cukup hanya mempunyai kebaikan-kebaikan. Dia juga harus mempunyai jalan pikiran yang lurus, yang mapan. Dia harus mempunyai penalaran yang baik. Sekalipun dia orang baik, tapi kalau pikirannya tidak lurus,
Pikirannya tidak mapan. Untuk apa kau cintai, Nduk? Setelah dia menjadi suamimu nanti, dia hanya akan mengajakmu bermimpi tentang hal-hal yang tidak mungkin. Mana ada seorang rakyat jelata berani mempunyai cita-cita menjadi raja. Mana ada, Nduk. Tapi Ayah, dia sudah berjanji tidak akan meninggalkan aku lagi. Dia berjanji akan tinggal bersama kita selama-lamanya di sini. Di desa Kucara ini. Dia berkata begitu kepadamu, Mandrasi? Iya, Ayah. Dia bahkan berjanji akan melupakan cita-citanya menjadi Raja Majapahit. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia berkata sendiri kepadaku. Dia hanya akan menjadi raja bagi istrinya dan bagi anak-anaknya. Kalau begitu, Rakuti adalah seorang pendusta. Pendusta yang baik. Tidak, Ayah. Dia tidak mungkin berdusta padaku. Dia bersungguh-sungguh, Ayah. Dengar dulu, Nduk. Setelah membaca lembaran daun rontal itu, barangkali kau akan mengubah pikiranmu tentang Rakuti. Apa, Yung? Daun rontal? Bacalah. Aku menemukan selembar daun rontal itu di atas pembaringannya. Mungkin dia bermaksud menuliskan sesuatu untukmu. Bacalah sendiri, Mandrasi. Mandrasi, kalau kau membaca tulisanku ini, aku sudah pergi meninggalkan desa Kucara. Tunggu dulu. Jangan terburu nafsu. Jangan menuduhku yang bukan-bukan. Aku tidak bermaksud mengingkari janjiku padamu, Mandrasi. Mandrasi, seorang laki-laki tak bisa hidup tanpa cita-cita. Cita-cita sangat penting artinya. Cita-cita ibarat sebuah pelabuhan di pantai yang tenang, sejuk dan damai. Tanpa cita-cita, kemana kapal kehidupan akan dibawa berlabuh? Sekalipun pelabuhan itu masih jauh, aku harus pergi ke sana bersama angin samudra sebelum kapalku menjadi rapuh. Mandrasi, suatu saat aku akan datang lagi ke desa Kucara untuk menjemputmu. Selanjutnya kau akan kuboyong ke istana dan menjadi permaisuriku. Aku akan duduk di atas singgasana, mengenakan mahkota yang sesungguhnya. Dan kau akan duduk di sampingku, mengenakan mahkota seorang ratu. Mandrasi, jangan bersedih hati. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Rumah batu akan menjadi saksi persekutuan cinta kita. Suatu saat nanti, jika aku sedang diamuk rasa kesepian, aku pasti akan terkenang wajahmu, rumah batu, dan daun-daun wangkal yang berguguran ke bumi. Selamat tinggal, Mandrasi. Aku pasti akan kembali lagi. Dan kau akan kujemput di rumah batu. Kakak. Kakak Rakuti. Kakak. Jadi kau pergi juga, Kakak. Kalau begitu, kau telah mengingkari janjimu. Tenanglah, Mandrasi. Ayo, duduklah, duduk. Mungkin Rakuti itu seorang laki-laki yang baik. Tapi bagaimana kau bisa mengharapkan kehadirannya kembali? Sadarlah, anakku. Jangan berharap terlalu jauh. Sebaiknya kau melupakan Rakuti saja. Tidak. Aku harus mencarinya.
Dia harus kembali. Kakang! Kakang Rakuti! Kembalilah! Kembalilah, Kakang! Jangan tinggalkan aku! Jangan tinggalkan aku! Mandrasi! Jangan pergi, anakku! Jangan pergi! Mandrasi terus berlari meninggalkan rumahnya. Mandrasi terus berlari menyusuri jalan-jalan di desa Kucara. Dia berlari sambil terus memanggil-manggil Rakuti. Beberapa orang warga desa saling berpandang-pandangan melihat tingkah laku anak gadis Ki Buyut Sadana. Sementara Mandrasi terus berlari semakin jauh. Kakang! Kembalilah, Kakang! Paman, apakah Paman melihat Kakang Rakuti? Siapa? Rakuti? Siapa Rakuti? Iya, apakah dia tidak melewati jalan ini, Paman? Oh, aku tidak tahu siapa yang kau maksudkan, Dok. Bukankah kau ini Mandrasi, anak gadis Ki Buyut Sadana? Siapa yang kau cari-cari, Dok? Jadi Paman tidak melihatnya? Aku tidak melihat siapa-siapa. Mungkin saja dia melewati jalan lain, Dok. Kalau begitu ya sudah. Terima kasih, Paman. Kakang! Kakang Rakuti! Kembalilah, Kakang! Jangan tinggalkan aku! Jangan tinggalkan aku! Bibi, apakah Bibi tidak melihat Kakang Rakuti? Bukankah kau anak gadis Ki Buyut Sadana? Iya, Bi. Aku Mandrasi. Aku mencari Kakang Rakuti. Apakah kau tidak melihatnya, Bi? Apakah dia tidak melewati jalan ini? Siapa itu Rakuti, nak? Dia berjanji tidak akan meninggalkan aku, Bi. Tapi tiba-tiba saja dia pergi. Dia? Maksudmu dia seorang laki-laki? Sudahlah, Bi. Kalau kau tidak melihatnya, ya sudah. Kakang! Kakang Rakuti! Kembalilah, Kakang! Kakang! Jangan tinggalkan aku! Kembalilah! Kembalilah, Kakang! Rupanya anak gadis Ki Buyut Sadana sedang tergila-gila seorang laki-laki. Kasihan sekali. Mengapa sampai begitu? Laki-laki. Pasti mulut laki-laki itu sudah berhasil menjebak anak gadis Ki Buyut Sadana. Pasti anak gadis itu sudah kena diperdaya. Kasihan orang tuanya. Sementara itu, Ki Buyut Sadana dan istrinya juga berlari-lari mengejar Mandrasi. Beberapa kali Nyai Buyut Sadana hampir terjatuh. Mereka berlari-lari menyusuri jalan-jalan berbatu. Apakah kau tidak melihat anak gadisku? Ya, aku melihatnya, Ki Buyut. Tadi dia berlari-lari ke sana. Terima kasih. Ayo, Ki, cepat. Ayo, Nyai. Apakah kau tidak melihat Mandrasi, anak gadis kami? Mandrasi. Baru saja dia melewati jalan ini. Sepertinya dia sedang mengejar seseorang. Terima kasih. Ayo, Ki. Kurang ajar anak itu.
bikin susah saja. Kembali Ki Buyut dan istrinya berlari menyusuri jalanan berbatu. Tak lama kemudian mereka sudah lenyap di tikungan jalan. Benar bukan kataku. Kasihan orang tuanya. Kasihan Ki Buyut Sadana dan istrinya. Itulah, mempunyai anak gadis memang berat. Berat tanggungannya. Apalagi kalau anak gadis kita sudah tergila-gila pada laki-laki. Mandrasi tidak peduli hujan turun dengan lebatnya. Halilintar menyambar-nyambar di angkasa raya. Mandrasi terus berlari-lari di tanah becek. Sekali waktu dia hampir tergelincir jatuh. Tapi nampaknya gadis itu mulai putus asa. Dia berdiri di tengah jalan. Matanya menatap jauh ke depan. Tak seorang pun di sana. Dia hanya melihat air hujan tumpah ruah ke permukaan bumi. Sampai hati kau berbuat seperti ini kepadaku. Aku sudah menyerahkan segala-galanya. Dan sekarang kau pergi begitu saja. Kau pergi dan meninggalkan aku seperti samut sampah tak berharga. Kakak takut. Apakah kau ingin membunuhku? Apakah kau menginginkan kematian Mandrasi? Dewata aku, jangan kau biarkan hamba-Mu menderita seperti ini. Oh, Sang Yang Widi, inilah kutukan-Mu. Aku telah menempuh jalan dosa. Dan sekarang aku sudah mengambil buahnya. Ayo cepat, Ki. Kita harus menemukan Mandrasi, anak kita. Aduh, bagaimana, Nyai? Bagaimana kalau kita tidak dapat menemukan anak itu? Bagaimana kalau dia sampai nekat, Nyai? Mandrasi, anakku. Mengapa kau menyiksa orang tuamu seperti ini, Nduk? Mengapa kau membuat hati biungmu sedih seperti ini? Sudahlah, Nyai. Jangan menangis di tengah jalan begini. Lebih baik kita cari lagi. Kalau perlu, kita tidak pulang ke rumah. Kembali Ki Buyut Sadana dan istrinya berlari-lari kecil di jalanan becek. Sementara hujan masih turun dengan lebatnya, bagaikan dimuntahkan dari angkasa raya. Mendung bergulung-gulung di atas langit desa Kucara. Alam bagaikan mengamuk. Tiba-tiba Ki Buyut menarik tangan istrinya. Mereka berhenti di sebuah tikungan jalan. Lihat, Nyai. Siapa yang duduk di bawah pohon itu? Aku tidak dapat melihat dengan jelas, Ki. Hujan lebat sekali. Ya. Sepertinya dia seorang wanita, Nyai. Mungkin saja dia Mandrasi. Ayo, Ki. Ayo kita dekati dia. Mereka melangkah perlahan-lahan menghampiri seorang gadis yang duduk di bawah pohon. Gadis itu basah kuyup,
dan tangannya merangkul pohon asam yang tumbuh perkasa di tepi jalan. Ki Buyut Sadana terus melangkah sambil menarik tangan istrinya, dan mereka pun melangkah semakin mendekat. Nyai, dia Mandrasi. Dia Mandrasi anak kita, Nyai. Mandrasi anakku. Apa yang kau lakukan di sini, nak? Ayo pulang, Mandrasi. Tidak pantas kau duduk seperti ini. Kau seorang gadis. Ayo, jangan membuat malu kami, orang tuamu. Ayo pulang, Dok. Sudahlah, tak ada perlunya kau menyiksa diri seperti ini. Ayolah, Dok. Pulang. Tidak, aku tidak mau pulang. Hah? Apa katamu? Tidak mau pulang? Ingat, Dok. Sadar. Apa kau ingin menjadi seorang gadis yang tidak waras? Malu kalau sampai orang-orang tahu. Ayo bangun. Kita pulang sama-sama, Mandrasi. Tidak, Ayah. Aku tidak mau pulang. Aku mau mencari Kakang Rakuti. Dia sudah berjanji tidak akan meninggalkan aku. Tapi mengapa sekarang dia pergi? Anakku Mandrasi, ayo pulang. Kita bertiga di tempat ini seperti orang gila semuanya. Ayo pulang, Dok. Tidak, Yu. Tidak. Aku tidak mau pulang. Tidak mau. Kalau begitu, aku akan menyeretmu. Ayo pulang. Ayo, pulang sekarang juga. Ayo, Mandrasi. Aku tidak mau pulang. Aku mau mencari Kakang Rakuti. Lepaskan aku. Lepaskan, Ayah. Lepaskan. Sudahlah, Nyai. Yang penting Mandrasi sudah di rumah lagi. Dia masih belum sadarkan dirinya, Ki. Dia masih pingsan. Badannya panas. Ya, kalau dia bisa tidur dengan nyenyak, dia akan segera sembuh, Nyai. Bagaimana dia bisa tidur? Dia pingsan. Lihatlah, denyut nadinya lemah sekali. Ki, bagaimana anakmu ini? Aku tidak mau kehilangan dia. Sudahlah, Nyai. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Kita tidak akan kehilangan dia, Nyai. Dia pasti akan sembuh. Mandrasi, anakku. Mengapa jadi begini, Dok? Kasihan kau. Lihatlah, Ki. Tangan dan punggungnya luka-luka. Kau terlalu kasar menariknya. Kasihan kau, Mandrasi. Nyai, kau kan melihatnya sendiri. Dia tidak mau kita bawa pulang. Kalau tidak kita paksa, kita tarik-tarik, dia akan menjadi seperti orang gila, Nyai. Tapi kau bisa bersikap lebih lunak padanya, Ki. Jangan terlalu kasar. Dia anak kita sendiri. Kalau tubuhnya luka-luka begini, kita juga yang susah. Iya, Nyai. Sudahlah, kita tidak perlu bertengkar. Tak ada gunanya bertengkar. Semuanya sudah terjadi, Nyai. Lihat, Ki. Dia sadar kembali. Dia sadar kembali. Oh, iya. Mandrasi. Biung. Ini Biung, Dok. Ini Biungmu. Kau tidak sendirian. Biung di sini menemanimu. Ki Buyut Sadana dan istrinya girang sekali karena Mandrasi sudah sadar kembali. Tapi Nyai Buyut masih nampak belum puas.
Dia melihat sesuatu yang ganjil pada diri anak gadisnya. Sekalipun sudah sadar dan sekarang bisa duduk, pandangan Mandrasi nampak kosong, hampa. Nyai Buyut sedih sekali melihat keadaan anak gadisnya. Oh, kau mau makan sedikit, Nduk? Biung membuat bubur santan yang kental dan manis. Mau? Tidak, Yung. Aku tidak lapar. Minum saja ya, Nduk. Minum sedikit, supaya perutmu tidak kejang ya, Nduk ya. Mau minum, Nduk? Ini ada wedang jahe yang masih hangat. Ayo, minumlah. Tidak, Yung. Letakkan saja di situ. Nanti kalau aku haus, aku akan mengambilnya sendiri. Ada apa, Mandrasi? Sudahlah. Jangan dipikirkan lagi. Kakang Rakuti. Mengapa dia sampai hati meninggalkan aku? Ia sudah berjanji tidak akan pergi. Tapi mengapa sekarang dia pergi? Sudahlah. Jangan dipikirkan lagi. Kau sendiri pernah mengatakan bahwa Rakuti itu sudah mempunyai istri. Mungkin dia pulang untuk menemui istrinya. Salahmu sendiri, Nduk. Mengapa kau mencintai orang yang sudah mempunyai istri? Iya, Nduk. Di sini banyak pemuda-pemuda tampan. Mengapa kau justru memilih Rakuti? Itu salahmu sendiri, Nduk. Sekarang kita semua menjadi susah. Biung. Ada apa, Nduk? Kau mau apa? Aku mau tidur. Aku mengantuk sekali. Aku kedinginan, Biung. Baiklah. Tidurlah, Nduk. Nanti setelah bangun tidur, makan sedikit ya. Ayo, tidurlah dulu. Ini selimutnya. Ada apa lagi? Tinggalkan aku, Biung. Biarkan aku sendiri. Biung akan menemanimu di sini. Kalau nanti kau butuh apa-apa, Biung akan melayanimu. Tidak, Yung. Aku tidak butuh apa-apa. Aku ingin sendirian. Tinggalkan aku, Yung. Biarkan aku sendirian. Ya sudah. Kalau begitu baiklah. Tapi kau harus berjanji. Setelah bangun nanti, kau harus mau makan sedikit. Kalau kau sama sekali tidak makan, kau bisa sakit parah. Bagaimana? Hah? Kau mau berjanji? Baik, Yung. Tapi sekarang, aku mau tidur dulu. Tinggalkan aku, Yung. Biarlah aku tidur dengan nyenyak. Aku ngantuk sekali. Ngantuk. Mataku berat sekali. Biarlah. Dia tidur sebentar, Nyai. Nanti kita tengok lagi. Kau juga butuh istirahat. Rakuti. Sekarang beginilah keadaanku. Aku tergolek sendirian di atas ranjang tua ini. Sunyinya malam ini. Tak pernah aku mengalami kesunyian seperti malam ini. Kakang Rakuti sudah pergi. Dia sudah pergi. Dia sudah meninggalkan aku. Oh, Kakak. Di mana kau sekarang ini? Apakah kau sudah bertemu dengan istrimu, si Tangsu itu? Ataukah kau sedang berjalan di suatu tempat? Apakah kau sedang mengenangku? Apakah kau masih ingat padaku?
pada desa Kujara, pada segala sesuatu yang pernah kita lakukan dengan manis. Kakang Rakuti, dulu kau datang di rumah ini. Kau datang bagaikan dewa angin. Kau tiupkan nafasmu yang lembut, nafasmu yang hangat ke telingaku. Kau bisikan kata-katamu yang merdu, dan kau sentuh jari jemariku sambil kau ucapkan janjimu. Aku senang. Aku bahagia mengalami semua itu. Aku merasa aman dalam dekapanmu. Seorang laki-laki perkasa. Jika kau mendekapku erat-erat, aku seperti tidur di ruangan yang sangat hangat. Dan aku merasa nyaman. Hatiku merasa tenang dan damai. Semuanya menjadi tampak indah. Langit indah, burung-burung bernyanyi dengan indah, dan pucuk-pucuk daun menari dengan gemulai. Tapi sekarang, sekarang kau sudah tidak ada lagi. Semuanya menjadi hampa, hampa dan dingin. Kakang Rakuti, sampai hati kau mencampakkan aku dalam kesunyian yang sangat menyiksa. Tapi tidak, semuanya belum berakhir. Mungkin ceritanya masih panjang. Lelakon kehidupan belum sampai di ujungnya. Bukankah dalam suratmu kau menulis bahwa suatu saat kau akan kembali? Ya, kau pasti akan kembali. Sekalipun Biyung dan ayah tidak percaya kepadamu. Tapi aku percaya. Aku percaya. Kau pasti akan kembali. Dan kita akan bersama-sama lagi. Bersama-sama lagi. Bersama-sama lagi. Tiba-tiba dia seperti melihat setitik harapan nun jauh di sana. Setitik nyala api timbul tenggelam di keremangan daun-daun pohon. Kembali gadis itu tersenyum. Pandangan matanya menjadi redup. Dan akhirnya dia terlena. Napasnya mulai teratur. Gadis itu sekarang sudah tidur. Dalam tidurnya, Mandrasi tercelup ke dunia mimpi. Dia melihat dirinya sendiri duduk di atas rumput biru. Suasana sunyi terbentang di sekelilingnya. Dia melihat gunung-gunung di kejauhan sana dan hutan berwarna biru. Pohon-pohon pangi tertiup angin dan buahnya berjatuhan ke bumi. Mandrasi merasa gelisah karena Rakuti masih juga belum datang. Dia berdiri. Matanya berusaha menembus kepekatan sang waktu. Mendadak, telinganya menangkap sesuatu. Mandrasi terenganga keheranan. Sebuah kereta kerajaan yang indah berhenti di tepi padang. Dia tidak tahu dari mana munculnya kereta itu. Dia hanya mendengar suaranya saja, dan tiba-tiba kereta itu sudah berhenti menunggu. Kereta itu ditarik 4 ekor kuda yang gagah, semuanya berwarna coklat. Saat berikutnya, Mandrasi melihat seorang laki-laki turun dari kereta. Tangan kirinya menggenggam sebuah tombak pendek. Mandrasi terkejut. Laki-laki itu merentangkan tangannya dan berjalan menghampirinya. Mandrasi, aku datang untuk menjemputmu. Kakang Rakuti,
Benarkah kau, Kakang Rakuti? Benar, Mandrasi. Akulah Rakuti. Lihatlah. Sekarang aku sudah berhasil menggenggam cita-citaku. Aku sudah menjadi Raja Majapahit. Dan aku akan datang untuk memenuhi janjiku. Kemarilah, Mandrasi. Mendekatlah. Aku sudah merindu sekali padamu. Kakang Rakuti. Mandrasi segera berlari menubruk Rakuti. Mereka pun berdekapan sesaat lamanya. Mandrasi merasa sangat bahagia. Dia terus mendekap kekasihnya. Sementara Rakuti menciumi rambutnya yang harum. Kakang, kukira kau lupa janjimu. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu kedatanganmu, Kakang. Aku bukanlah laki-laki yang mudah melupakan janjinya. Indah sekali pakaianmu, Kakang. Indah dan gemerlapan. Kau tampan sekali. Kau gagah. Kau berjalan bagaikan Dewa Brahma. Kau juga harus mengganti pakaianmu, Mandrasi. Kau tidak pantas lagi berpakaian seperti seorang wanita desa. Sebentar lagi kau akan menjadi permaisuriku. Kita akan duduk berdampingan dan bersama-sama memerintah negeri Majapahit ini. Dewata yang aku. Terima kasih atas karuniamu yang besar ini. Ayolah, Mandrasi. Aku sudah menyiapkan semuanya. Dayang-dayang akan mendandanimu. Kau harus menjelma menjadi seorang putri kerajaan. Ayolah, Mandrasi. Naiklah ke atas kereta kebesaranku. Kita pergi ke istana Majapahit. Rakuti menggandeng tangan Mandrasi. Mereka berjalan bersama-sama menuju kereta. Rakuti membantu Mandrasi naik ke kereta. Dan sebentar kemudian, kereta pun berangkat. Kereta terus berjalan perlahan-lahan. Mandrasi menggenggam tangan kiri Rakuti. Sekali waktu mereka berpandangan mata dan tersenyum bersama-sama. Dunia benar-benar menjadi milik mereka. Semuanya tampak indah. Semuanya tampak menyenangkan. Tiba-tiba kereta berhenti. Rakuti menuntun Mandrasi turun dari kereta, dan mereka melangkah bersama-sama menuju ke sebuah bangunan yang megah, bangunan yang indah, bangunan yang gemerlapan. Itulah Istana Majapahit. Tunggulah di sini, Mandrasi. Aku akan memanggil dayang-dayang. Baik, Kakang. Rakuti melangkah dengan tegap menuju ke ruangan dalam istana. Sementara Mandrasi ditinggal sendirian. Mandrasi terkejut. Tiba-tiba istana lenyap. Tak ada lagi bangunan indah. Tak ada lagi istana yang gemerlapan. Kereta kuda yang indah itu pun ikut musnah. Mandrasi kebingungan. Dia ingin berteriak, tapi tak sepotong pun suara keluar dari mulutnya. Dia ingin menjerit, tapi seperti ada sesuatu yang menyekat kerongkongannya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Ya, suatu tempat. Istana gemerlapan itu telah berubah wujud. Mandrasi sadar di mana sekarang ini dia berada. Di rumah batu.
Rakuti. Kakang Rakuti. Rupanya aku bermimpi. Aku melihat Kakang Rakuti mengendarai kereta kerajaan yang indah. Dia datang untuk menjemputku. Aku dibawa naik kereta. Dan kami bersama-sama naik kereta menuju istana Majapahit. Kakang Rakuti menuntunku memasuki istananya yang indah kemerlapan. Tapi tiba-tiba istana itu lenyap. Semuanya musnah. Yang tinggal hanyalah rumah batu. Ya, rumah batu. Rumah batu itu memang tempat yang sangat mengesankan. Rumah batu penuh kenangan manis. Rumah batu telah menjadi saksi cinta kasihku pada Kakang Rakuti. Cinta murniku yang abadi. Apa maksud Kakang Rakuti membawaku ke rumah batu? Barangkali dia pun menganggap tempat itu sangat mengesankan. Oh, Kakang Rakuti. Baiklah, aku akan menunggumu. Aku akan tetap setia menunggu kedatanganmu kembali. Suatu saat nanti, kalau kau sudah menjadi raja, aku percaya kau akan menepati janjimu. Jangan khawatir, Kakang. Aku akan menunggumu di rumah batu. Aku tidak akan pergi kemana-mana, sekalipun hanya sekejap. Ya, Mandrasi tidak akan membuatmu kecewa, Kakang. Kau percaya padaku, bukan? Aku tidak mendengar suara apa-apa. Mungkin Ayah dan Biung sudah tidur. Baiklah, aku akan pergi ke sana, ke rumah batu. Mandrasi berjalan mengendap-endap meninggalkan ruangan biliknya. Dia menyeberangi halaman rumahnya yang becek. Seekor kelelawar terbang ngepak-ngepakkan sayapnya. Suasana di sekitarnya sunyi. Hanya terdengar suara binatang malam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Mandrasi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.